Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Jadi minimal per video ini saya buat kita bisa tahu keadaan market seperti apa ya. Oke, untuk Bitcoin di sini sangat signifikan ya, dalam 24 jam ini naiknya 2,19%, dan kalau kita lihat overall mulai mengikuti ya, apalagi kalau kita lihat di sini XRP dalam 24 jam terakhir terjadi kenaikan 1,33%. Tapi untuk XRP ya ada berita ya terkait technical analysis ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi ya, tapi nanti akan kita cek ya. Oke, untuk Ethereum terjadi koreksi 0,04% ya. Ini masih jauh banget karena masih di 1600-an teman-teman. Solana lumayan dalam satu minggu ini 8%. Dan untuk apa ya, BNB 7 hari ya 2% ya. Agak stable ya untuk BNB di beberapa bulan terakhir ini. Kira-kira seperti itu. Fear and Greed Index ya menguat ya di 34 poin ya. Dan untuk overall market crypto itu naik 1,37%, tepatnya di 2,73 triliun dolar, kira-kira gitu. Gimana nih untuk sektor meme coin ya, kita cek sebentar. Nah, dalam 7 hari terakhir teman-teman ya, Dogecoin itu signifikan penurunan hampir 4%, sedangkan Shiba Inu itu dan Pepcoin masih di positif lah ya, masih di 3,51% dan 4,32%, kira-kira gitu. Dan overall sih ya untuk meme coin ya gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk 1, 2, dan 3 ini, Dogecoin, Shiba Inu, dan Pep ini, saya selalu menaruh perhatian khusus ya teman-teman ya, karena ini menurut saya menjanjikan untuk 3 meme coin ini ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau teman-teman mau bicara atau mau cek ya atau melihat apa namanya, alt season teman-teman, ini masih jauh banget teman-teman ya, karena ini sampai di sini masih Bitcoin season ya, masih BTC season ya. Jadi untuk altcoin season kemungkinan masih akan terjadi volatile ya di setiap koin-koin alt ya, alternatif koin yang kalian pegang ya selain Bitcoin, kira-kira seperti itu. Nah, ada update ya ini, menurut saya bisa terjadi bisa enggak ya, karena kalau saya pribadi lebih menjurus ke apa ya, ke bad and good news. Sejauh ini good newsnya di XRP itu masih bagus ya, dan ini bukan termasuk good news, tapi setelah saya cek ini adalah technical analysis ya yang dilakukan oleh Peter Brand ya. Peter Brand ini salah satu ya trader yang bisa dibilang lawas dan jago lah ya, bisa dibilang seperti itu. Makanya perlu kita perhatikan ya. Jadi analis teknikal wanti-wanti harga XRP ini bisa terjun ke bisa terjun 50% teman-teman. Ini cukup membuat apa ya, panik ya sebagai holder XRP, tapi ya kita harus tahu dulu isinya seperti apa ya. Jadi analis terkenal lah ya, dia ini senior banget Peter Brand. Dia merilis proyeksi suram untuk XRP menjelang akhir tahun. Ia menyebut bahwa aset ini mungkin akan kesulitan mempertahankan momentumnya meski sempat mencatatkan apresiasi, atau bisa dibilang ya kemarin sempat hijau terus. Tapi untuk saat ini masih hijau teman-teman ya, walaupun belum terlalu signifikan ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini proyeksi hati-hati untuk XRP walau ada lonjakan baru-baru ini. Dia membuat technical analysis teman-teman. Memang di sini sudah terlihat apa namanya, head and shoulder ya. Jadi kemungkinan tren masih akan terjadi penurunan ya. Itu menurut dari brand ya, si analis ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini menurutnya pola ini menyerupai formasi klasik head and shoulder ya, benar. Sebuah pola yang kerap menandakan pembalikan tren. Jika ini terwujud, XRP bisa jatuh serendah 1,07 dolar. Tapi kalau kita lihat di sini dia akan menguji di 1,9 dolar dulu ya, untuk mengkonfirmasi akan ada penurunan lebih tajam yaitu 50%. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya ya? Kalau saya lihat ya, pandangan saya pribadi belum ada apa ya, bad news yang sangat-sangat parah untuk XRP, karena sekali lagi ya harus di-compare teman-teman ya. Harus di-compare, jangan kalian hanya melihat jangan kalian hanya melihat technical analysis tanpa mengcompare dengan berita yang ada. Nah, di sini kalau kita
compare dengan berita yang ada, ini Ripple tidak terburu-buru incar IPO ya, meski ada tren industri. Bener ya, kalau tidak mengincar IPO si Ripple berarti mereka tidak membutuhkan pendanaan ya, atau ya teman-teman tahu sendiri ya kalau IPO itu kan butuh pendanaan dan lain-lain ya, sehingga terjadi IPO. Atau mereka kalau perusahaan Indonesia TBK lah ya, bisa dibilang seperti itu, terbuka untuk siapa saja ya, atau ya sudah masuk di sektor saham. Tapi si apa namanya Garling House ini ya teman-teman, ya CEO Ripple ini, dia sempat nge-tweet gini, apakah kita akan IPO di 2025 ya? Saya rasa itu adalah jawaban yang pasti tidak ya, dia bilang seperti itu. Berarti keadaannya masih sehat-sehat dong. Dan kami telah mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk go public dalam waktu dekat. Ya, ini ucapan dari Garling House di Twitter. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan tren nih, jadi kemungkinan technical analysis ini belum apa namanya, belum sangat-sangat kuat ya, karena ini market bebas teman-teman ya, belum sangat kuat karena tidak disponsor atau tidak dibantu dengan berita jelek. Kira-kira seperti itu. Oke, kita coba cek ya. Technical analysis, saya mau berikan technical analysis saya ya. Untuk XRP ini simple banget, jadi teman-teman semua pasti bisa ini ya, pasti bisa mencerna ya, kira-kira seperti itu. Kita langsung ke trading view dan kita lihat di sini time frame XRP, saya ambil time frame satu hari ya, daily, dan di sini memang sangat terlihat ya. Jujur saja ini sangat terlihat kalau XRP ini teman-teman lagi tren turun ya, sejak di sini, sejak di harga 3,4 dolaran ya, kalau bisa dibilang ini ATH-nya teman-teman ya, di sekitar Januari di Januari ya. ATH di tahun 2025 ya, saya garis bawahi ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, bentar ya. Kalau kita lihat di sini, biar lebih cepat kita akan lihat tren XRP dari ATH di tahun 2025 ya. Kita ambil saja di sini. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini memang ini sedang tren turun ya. Ya, memang terjadi tren turun selama time frame satu hari. Tapi apakah akan berhasil turun? Ingat ini time frame satu hari, time frame yang jauh teman-teman ya, kira-kira gitu. Saya akan tunggu konfirmasi ya dari reject terakhirnya di 3 Februari ya, di harga 1,7 ya, di daerah sini. Karena ini penurunan yang cukup tajam dalam time frame satu hari teman-teman ya. Ya, dari sini dia opennya di harga 2,7. Setelah itu teman-teman dia ke 1,8. Ini penurunannya jauh banget ya. Tapi ketika terjadi penurunan, ini time frame satu candle satu hari ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat gejolak pasar ya, dari harga dari harga 2,7 terus ke 2,76, setelah itu dia langsung ngedam ya di 1,8355 ya, itu dalam time frame satu hari teman-teman. Jadi bayangin volumenya. Tetapi ketika di sini teman-teman ya, orang tidak melihat ini sebagai candle reject down ya. Orang tidak melihat ini, oh dia akan turun lagi. Tidak, malah besoknya, malah dalam hari itu juga teman-teman, dia langsung kembali ya, dan dia close di sini di posisi 2,5 dolar, dan setelah itu dia open di sini ya teman-teman ya, di harga 2,6. 2,69 ya, kira-kira seperti itu. Jadi setiap di langkah ini dia reject. Tetapi teman-teman ya, kenapa ini tren menjadi turun? Karena kalau kita lihat di sini ya teman-teman, teman-teman bisa lihat, bentar ya, daerah sini teman-teman ya, kalian bisa lihat ya, daerah titik ini ya yang saya lingkari ini sudah di bawahnya titik reject yang sebelumnya, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin penurunan akan terjadi lagi di XRP. Ini saya ambil time frame satu hari teman-teman. Nah, gimana kalau kita ambil time frame 4 jam? Untuk time frame 4 jam sudah kelihatan sekali teman-teman ya, di sekitar area sini ini sudah terjadi reject juga untuk penurunan berkelanjutan ya. Jadi kemungkinan seenggak-enggaknya kalau memang XRP ini dirundung berita buruk dan dicocokkan, di-compare dengan technical analysis dari Peter Brand tadi teman-teman ya, penurunan terendah menurut saya akan ada di 1,6 dolar ya. Tapi sekali lagi ini time frame 4 jam ini masih terlihat sekali teman-teman. Ini jelas banget ya.
Bentar ya, ini jelas banget ini terjadi sideway teman-teman ya. Ini terjadi sideway. Jadi kemungkinan ya ke depan ini akan main di harga 2 dolaran ya. Menurut saya seperti itu untuk time frame 4 jam ya. Tapi apapun technical analisisnya teman-teman ya, jangan lupa untuk compare dengan berita yang positif atau negatif. Jadi kalau seandainya kalian melakukan technical analysis terus itu hasilnya negatif, akan terjadi koreksi, kalian lihat juga ya ada berita negatif nggak? Kalau ada berita negatif bisa-bisa terjadi. Tetapi untuk technical analysis kali ini menurut saya masih bertolak belakang dengan news yang ada di XRP karena masih sangat baik-baik saja ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman, gimana menurut kalian ya? Berikanlah pendapat kalian ya, kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.